Saya sebenarnya cengeng ya lebih tepatnya. Cengeng sekali kalau sumpah aku cengeng banget kalau nonton film. Oh, semakin lama pertanyaannya semakin I think false. Pria tidak bercerita. Kelas King. Kan banyak ya mimi itu di luar sana ya. True. Oh yes. Oh jelas true. Betul. Karena kalau misalnya tanpa satu atau dua-duanya bermasalah, pasti kita nggak bisa function as a human as efficient as possible. Karena ya biar bagaimanapun kalau misalnya kita lagi sedih, rasanya badan kita kan nggak mungkin bisa seger-seger banget ya. Termasuk juga kalau misalnya kita lagi sakit, ya nggak bisa juga kita paksain diri kita senang. Karena ya kita hidup nggak bisa memisahkan gitu mental dan fisik gitu. Jadi we need to balance it both ways. Karena yang namanya kesehatan itu selalu berbicara tentang keutuhan yang tersusun atas fisik dan mental. Aduh. Aku coba aja dua. I think false ya. I think so tuh, karena kadang-kadang ada beberapa jenis olahraga yang kalau dari pengalamanku mungkin awalnya aku pengen kayak fat loss gitu ya, tapi memang progresnya mungkin lebih panjang, tapi secara mental itu tuh bisa terasakan langsung loh when we just done sweating gitu ya, kayak wah segar. Menurut gue olahraga membantu, tapi menurut gue nggak ada yang lebih dari each other sih. Perhaps yes. Kenapa? Karena menurut aku kalau kita mau meningkatkan kesehatan fisik itu juga berbagai macam effortnya gitu, mulai dari tidur, makanan, olahraga itu salah satunya. Kalau olahraga fisik memang mempersehat secara physically, tapi sangkut pautnya juga ke mental, karena setelah kamu olahraga, kamu juga dapatin hormon-hormon kayak dopamin, serotonin, dan segala macam yang membuat kamu senang. Jadi untuk lebih ke mental enggak juga, untuk lebih ke fisik juga enggak juga. Jadi kayak sebenarnya semuanya balance sebenarnya. Ini lagi-lagi saya tidak tahu datanya ya, tapi hanya kecenderungan mungkin benar. Wow. Kalau misalnya orang-orang di sekitar gue, I think yes. Sadly yes. Kalau saya sendiri ini, tapi kalau saya ngeliat sekitar, mungkin iya. I would like to say true, jadi aku akan agree. Saat ini aku rasa masih banyak yang mungkin gampang teradiksi gitu ya. Dan don't hate me, tapi aku juga nggak setuju dengan hal ini, dan so kita soon bisa ganti dia jadi false. Meskipun saya sendiri juga bukan orang yang merokok, bukan orang yang minum alkohol, tapi kecenderungan itu tadi merokok, minum alkohol dijadikan pelarian daripada mesti ke profesional. That's toxic masculinity. Yes. Aku rasa ini juga iya sih. I think false. True. Karena laki-laki tidak punya pilihan, tidak diajarin, tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosinya, sehingga segala sesuatu yang dirasakan seringkali cenderung diekspresikan dengan marah, ngamuk. Dan ini juga ada penelitian yang berkaitan ke arah testosteron yang lebih menguatkan aggressive actions, yang akhirnya kalau suppress nih sadness jadi discomfortnya munculnya jadi agresif, dan salah satu agresifnya bentuknya anger. Oh ya, sangat. Yes. Real, ya, benar. I have to say both. Bagaimanapun ada certain ekspektasi dari masyarakat untuk maskulin itu seperti apa sih, dan itu bukan sesuatu yang kita harus we're against it atau for it, tapi sesuatu dari byproduct dari budaya aja. Karena masih banyak sekali standar sosial yang mendefinisikan maskulinitas dari pria, dan menurut aku standar itu sangat sempit sih. Dan bahkan ya pada akhirnya juga harmful buat komunitas pria itu sendiri.
Real men don't cry. False. False. Sorry. False. Real men don't cry. False. False. No. Kenapa? Ya karena saya sebenarnya cengeng ya lebih tepatnya ya. Cengeng sekali kalau sumpah aku cengeng banget kalau nonton film. Karena menangis itu bukan menjadi acuan apakah laki-laki itu beneran laki-laki atau enggak gitu. Justru saya melihat bahwa laki-laki pun sejatinya laki-laki ya perlu berani untuk menemui perasaannya. Itu statistik banget ya. Gua neither one. Yes, true. Benar, tapi saya tidak tahu datanya ya. Betul. Berkaca dari demografik Instagram saya di mana 78% adalah perempuan, jadi kayak ini data ya. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa untuk segi awareness saja mungkin pria juga less interest, apalagi dalam konteks untuk mencari bantuan terhadap profesional yang mana udah call to action ya. Karena gue nggak tahu sebenarnya gimana. Cuman kalau dari temen-temen gue sekarang udah mulai aware kalau perlu bantuan. Dan ini sebenarnya menjadi bukan hanya situasi yang mungkin beberapa orang merasa menyedihkan ya, kayak akhirnya selalu memaksa orang-orang untuk atau memaksa laki-laki untuk ayo ke profesional. Well, at some point betul. Tapi memang ternyata menurut penelitian male psychology sendiri atau men's mental health ini banyak yang juga akan merasakan manfaat dari therapeutic help ini juga kalau didukung oleh society atau community yang safe gitu. Itu Yes, somehow true. Pria tidak bercerita. Kelas king. Betul. True. secara psikologis maupun secara fisiologis ya, cowok memang terprogram untuk menekan perasaannya dan laki-laki tidak bercerita. Karena mereka ya tuh takut dijudge saja, takut dijudge sama takut dikira lemah karena mereka bercerita. Itu sedihnya sih. Somehow yes. Iya sih. I do agree with this statement. I think iya dan tidak sih. Oh iya benar. Karena di Indonesia kalau misalnya kita ke kumpul-kumpul keluarga, kalau misalnya cowok paling sering ditanya kerjaannya apa. Dan dibanding-bandingin. Cowok secara lingkungan ya, secara sosial memang ada keterkondisian atau diprogram untuk lebih tabah, lebih tangguh, nggak boleh nangis gitu. I don't know, but I don't agree with this. Bos, Oh hampir salah. Ini. Ya enggak lah. Aku orangnya cukup resilient. Aku juga sebenarnya lumayan ambitious. Dan I think dengan berkaca pada pribadi dan orang-orang sekitar aku, mostly mereka tuh juga berjuang dengan masalahnya dan mereka open up dengan segala situasi sehingga mereka bisa cari solusinya instead of cuma marah-marah atau melampiaskan ke orang lain. Mental health is for all, and whether you have tofu or tempe mentality, yeah, we all need to talk about it. Yes, somehow. true. Terus false. Ini agak ambigu soalnya. I think so. Di certain society masih atau certain families masih ada tuh kalau misalnya cowok nggak boleh nangis. Karena dikondisikan ya sejak kecil, pola asuh, pendidikan, lingkungan, cowok itu nggak boleh mengekspresikan emosinya gitu, sehingga cenderung menekan, memendam emosinya. Satu sisi menekan itu secara reaksi iya, karena kita secara reaksi kalau kita tidak menekan itu salah banget. Karena kalau kita bisa lihat di luar sana banyak cowok-cowok yang kesenggol dikit langsung, wih, kayak marah, kayak langsung membludak gitu. Nah, secara reaksi salah. Buat laki-laki ya, karena saya juga laki-laki, tentu kita tidak mudah untuk bercerita, apalagi minta bantuan karena memang diri kita
mungkin cenderung terkondisi, terprogram secara psikologis, secara sosial, dan secara fisiologis, secara fisik kita untuk tidak bercerita dan meminta bantuan. Untuk itu, kalau saya boleh saran sebagai sama laki-laki, berusahalah, berupaya, perlu ada effort untuk bercerita, karena tidak bisa begitu saja kita bercerita, sehingga perlu memberanikan diri, ada effort untuk bercerita dan meminta bantuan.